Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 11 OTKP maupun TBSM, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum ini terdiri dari 4 jenis, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka dibacanya bervariasi ya. Misalkan izhar. Nah, izhar itu dibaca, nunnya dibaca jelas ya. Kemudian idgham itu dimasukkan, jadi si nunnya tidak dibaca. Kemudian iqlab, kalau iqlab itu menggantikan, jadi asalnya nun, dibacanya mim. Kemudian ikhfa itu dengung ya, atau samar, jadi awalnya nun jadi ang gitu ya. Nah, itu selintas ya. Mari kita bahas. Nih contohnya nih. Ini ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Kita coba dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian lihat itu yang berwarna ya, yang berwarna yang merah, yang hijau, biru, ungu. Nah, coba kalian perhatikan itu ya, cara membacanya. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Gitu ya. Jadi di sini nih yang warna merah walain, itu si nunnya dibaca jelas ya. Walain. Kenapa dibaca jelas? Karena si nun bertemu dengan bukan alif ya, dengan hamzah, tapi bentuknya seperti alif ya. Karena perbedaan alif dengan hamzah, hamzah itu menerima harokat sedangkan alif tidak ya. Walain ataita, tidak, walain tidak ya, tapi jelas ya, walain itu izhar ya. Nanti kita bahas huruf-huruf izharnya ya. Tapi pasti ya, soalnya ini kan idhar walain, nah, berarti ada huruf hamzahnya idhar ya. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim ma. Nah, awalnya ayatin harusnya ya, tanwin ayatin, karena kedepannya ada huruf mim ya, kedepannya ada huruf mim, maka diidghamkan ya, atau dimasukkan ke dalam mim. Jadi si tanwinnya tidak dibaca. Ayatim ma tabi'u qiblatak. Jadi itu tanwin bertemu dengan mim, berarti huruf idghamnya adalah mim ya. Nanti kita bahas ya apa saja yang termasuk huruf idgham gitu ya. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan mim, dibacanya harus diidghamkan gitu ya. Ayatim ma tabi'u qiblatak wa ma anta. Nah, ini nih ya. Wa ma anta. Asalnya anta, dibacanya jadi anta. Nah, itu ikhfa ya, ikhfa samar, didengungkan. Jadi asalnya anta jadi angta. Kenapa bisa demikian? Karena nun mati bertemu dengan huruf ta ya. Jadi huruf ikhfanya adalah ta. Nanti kita bahas apa saja yang termasuk huruf
ikhfa gitu ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Nah, ini juga sama ya. Bitabi'in in qiblatahum. Jadi yang huruf biru itu ikhfa ya. Asalnya bitabi'in qiblatahum. Nah, karena si tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka si tanwinnya didengungkan ya. Karena si qaf itu termasuk huruf ikhfa ya, termasuk huruf ikhfa di dalam hukum nun mati dan tanwin. Bitabi'in qiblatahum. Nah, gitu ya. Kemudian wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata. Bitabi'in qibla sama ya. Ini juga ikhfa. Bitabi'in qiblata ba'diu wala init ba'diu. Nah, asalnya ba'din karena bertemu dengan huruf waw. Jadi ba'diu. Nah, diidghamkan, dimasukkan si tanwinnya ke dalam huruf selanjutnya, yaitu kepada waw. Karena si tanwin bertemu dengan huruf idgham, yaitu waw ya. Ba'diu wala init taba'ta. Wala init taba'ta ahwa'ahum mim ba'di. Mim ba'di. Asalnya nun. Nah, kemudian digantikan ya, diganti dengan mim. Jadi mim ba'di. Kenapa? Gitu ya. Bukan karena ada tanda mim di atas, bukan ya, Kak. Tapi cirinya yaitu nun mati bertemu dengan huruf ba ya. Nun mati bertemu dengan huruf ba itu termasuk iklab ya. Termasuk hukum iklab. Jadi digantikan si nunnya ke mim. Karena apa? Karena si nun bertemu dengan huruf ba, huruf iklab ya. Huruf iklabnya adalah ba. Mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka izal. Nah, asalnya izan ya. Karena sebabnya bertemu dengan huruf lam gitu ya. Huruf idgham ya. Lam berarti termasuk huruf idgham. Izal laminadh dhalimin. Jadi dimasukkan ya. Asalnya izan jadi izal. Nah, itu huruf idgham. Nah, kita bahas ya nanti ya. Izal laminadh dhalimin. Mohon maaf ya apabila ada suara bising, soalnya Bapak sedang di jalan ya, sedang di jalan. Selanjutnya kita bahas tentang apa saja gitu ya. Hukum nun mati dan tanwin itu apa saja? Ya, ada ada 4 ya. Pertama izhar, kedua idgham, ketiga iklab, keempat ikhfa ya. Keempat ikhfa. Jadi hukum huruf hijaiyah yang 28 itu dibagi berapa? Dibagi 4 bagian. Satu bagian ke dalam huruf izhar, ke dalam izhar ya maksudnya. Kemudian sebagian huruf hijaiyah dibagi kepada idgham, sebagian lagi kepada iklab, sebagian lagi kepada ikhfa. Nah, hukum atau huruf izhar itu ada 6 ya. Huruf izhar itu ada 6. Huruf idgham ada 6. Jadi jumlahnya berapa? 12. Kemudian iklab 1. Jumlahnya berapa? 13. Kemudian huruf ikhfa itu ada 15. Nah, 15 ditambah 13 28. Jadi tidak ada yang sama ya. Misalkan nun mati mah termasuk idhar dan idgham, tidak gitu ya. Atau misalkan si lam itu huruf idhar dan idgham, bukan seperti itu ya. Jadi masing-masing berbeda gitu ya. Izhar hurufnya berbeda dengan idgham, berbeda dengan iklab, berbeda dengan ikhfa gitu ya. Jadi si 28 huruf hijaiyah ini dibagi ke dalam 4 bagian ya. Ke dalam 6 ke dalam izhar, 6 ke dalam idgham, 1 ke dalam iklab, 15 ke dalam ikhfa. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu izhar? Nah, jika nun mati atau tanwin bertemu menghadap salah satu huruf izhar yaitu ghin, ain, hamzah,
ha, kho, dan ha, cara membacanya harus jelas dan terang, tidak diperbolehkan untuk mendengung gitu ya. Jadi si nunnya ini dibaca jelas gitu ya. Jadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang keenam ini gitu ya, yaitu ghin, ain, hamzah, ha, kho, dan ha, cara membacanya jelas dan terang, tidak diperbolehkan untuk mendengung gitu ya, atau dipanjangkan juga tidak boleh gitu ya, tapi jelas gitu ya. Itu izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas gitu ya. Izhar, dohir, duhur itu kan jelas ya. Nah, gitu ya. Kemudian idgham. Hukum bacaan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, idgham biguna. Nah, kedua, idgham bila guna. Apa itu idgham biguna? Idgham biguna gitu ya. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf mim, nun, wawu, dan ya. Atau kita sering ya kalau yang suka mengaji di kampung-kampung, kita yanmu gitu ya, suka disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu. Jadi idgham biguna ini ketika huruf atau nun mati bertemu dengan tanwin, astagfirullahaladzim. Jika nun mati atau tanwin, maksudnya ya, mohon maaf. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, atau bertemu dengan huruf nun, atau bertemu dengan huruf waw, atau bertemu dengan huruf ya, maka si tanwin atau si nun mati itu dibacanya harus dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna tadi gitu ya. Jadi si nunnya itu dimasukkan. Contohnya ini nih gitu ya. Fi amadim mumaddadah. Jadi asalnya fi amadin, karena si tanwinnya itu bertemu dengan huruf mim, karena mim termasuk idgham biguna, maka dibacanya atau membacanya dimasukkan ke dalam mim. Jadi si tanwinnya dimasukkan ke dalam mim. Jadi fi amadim mumaddadah. Jadi tidak fi amadin mumaddadah, tidak seperti itu ya. Kemudian idgham bila guna. Nah, idgham bila guna jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti ro dan lam. Nah, kalau kita singkat lari gitu ya. Jadi idgham bila guna ada dua, lari, lam, ro. Nah, kalau idgham biguna ada 4, ya, nun, mim, waw. Jadi total huruf idgham ada 6 gitu ya. Yarmaluna. Nah, gitu ya. Ya, ro, lam, mim, nun, waw. Gitu ya. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf seperti ro dan lam, maka ia dibaca tanpa ditahan. Contoh seperti ini ya. Malam. Malam. Gitu ya. Asalnya manlam, tapi dibaca malam karena apa? Nun mati bertemu dengan huruf lam gitu ya. Ini termasuk hukum idgham bila guna. Pengecualian nih. Jika nun mati bertemu dengan ke-6 huruf idgham tersebut, tetapi ditemukan dalam satu kata. Nah, ya. Jadi si hukum si nun atau tanwin itu bertemu dengan huruf idgham tetapi di dalam satu kata. Seperti ini nih. Qinwanun, adunya, nun ya nun, sinwanun. Nah, maka nun mati atau tanwin tersebut dibaca jelas ya, tidak diidghamkan. Karena apa? Karena ditemukan dalam satu kata gitu ya. Qinwanun. Ya, jadi tidak dibaca kiwanun, tidak ya. Atau adunya tidak dibaca aduya, tidak ya. Bunyanun tidak dibaca buyanun, tidak ya, tapi tetap bunyanun walaupun nun mati bertemu dengan huruf idgham, tetapi karena dalam satu kata maka tetap dibacanya jelas. Bisa dipahami ya. Itu huruf idgham. Kemudian tadi idhar sudah, idgham sudah, kemudian sekarang iqlab. Nah, iqlab paling gampang ya, karena hurufnya cuma satu, yaitu ba. Jadi hukum ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba.
Dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim gitu ya. Jadi iqlab itu menggantikan gitu ya. Kalau idgham itu memasukkan gitu ya. Kalau idhar jelas ya. Jadi iqlab ini menggantikan asalnya nun menjadi bunyi mim. Nah, contohnya seperti ini ya. Liyum bazan asalnya liyun badan ya, asalnya liyun bazan. Karena nun mati bertemu dengan huruf ba, maka si nunnya digantikan dengan bunyi mim. Liyum bazan gitu ya. Huruf iqlab ada satu, yaitu ba gitu ya. Jadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka si nun atau tanwinnya itu digantikan dengan bunyi mim gitu ya. Kemudian ikhfa. Nah, jadi huruf ikhfa gitu ya. Di sini ikhfa hakiki gitu ya. Jadi huruf ikhfa juga sebenarnya dibagi 3 bagian. Ada ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, sama ikhfa ab'ad gitu ya. Jadi maksudnya ikhfa akrob, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Yang dimaksud dengan ikhfa akrob yaitu dekat ya, jadi makhrajul hurufnya dekat. Kemudian ikhfa awsat, nah makhrajul huruf nun dan tanwinnya pertengahan gitu ya. Kemudian kalau ikhfa ab'ad, nah ini jauh ya, artinya ab'ad itu jauh. Jadi makhrajul huruf antara nun gitu ya atau tanwin dengan ikhfa ab'ad itu jauh gitu ya. Nah, huruf ikhfa jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf seperti ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf, ia harus dibaca samar-samar gitu ya, antara izhar dan idgham atau didengungkan gitu ya. Nah, jadi huruf ikhfa ada 15. Huruf 15 ikhfa ini dibagi 3 bagian. Ada ikhfa akrob itu 3 ya, dal, ta, to. Kemudian ikhfa ab'ad ada 2 ya, ada 2, kaf dan qaf gitu ya, kaf dan qaf. Nah, sisanya yang 10 itu ikhfa awsat gitu ya, pertengahan gitu ya. Jadi dibacanya contohnya seperti ini nih. Naqa'an fawasatun. Naqa'an asalnya naqa'an jadi naqa'an. Karena apa? Karena si tanwin bertemu dengan huruf fa. Nah, si fa ini termasuk huruf ikhfa gitu ya. Nih, huruf ikhfa ya. Si fa itu. Jadi dibacanya naqa'an fawasatun. Naqa'an fawa gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita kembali lagi. Huruf idhar itu ada 6 ya, ada 6. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ke-6 ini, ghain, ain, hamzah, ha, kha, dan ha, maka dibacanya harus jelas. Nunnya tidak boleh didengungkan, tidak boleh diidghamkan gitu ya, tidak boleh dipanjangkan. Jadi bacanya jelas ya, dibacanya jelas. Kemudian idgham itu dimasukkan ya. Jadi ketika hukum idgham biguna itu ada 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Ketika si huruf tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau waw, maka dibacanya harus dimasukkan gitu ya, harus dimasukkan. Jadi tidak dibaca tidak berbunyi nun lagi atau gitu ya, atau tanwin juga tidak berbunyi tanwin ya, tapi dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya yaitu mim, nun, waw atau ya gitu ya. Contohnya di sini ya, fi amadim gitu ya, fi amadim, asalnya fi amadin itu idgham. Jadi idgham itu dimasukkan, iqlab itu mengganti gitu ya. Jadi asalnya nun gitu ya atau tanwin, karena kedepannya ada huruf ba bertemu dengan huruf ba, maka diganti gitu ya, dirubah menjadi bunyi mim. Liyum bazan, asalnya liyun badan jadi liyum bazan gitu. Itu iqlab.
Kemudian ikhfa. Nah, ikhfa itu samar-samar atau dengung gitu ya. Hurufnya ada 15 gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa WA Bapak Japri ya, anak-anakku sekalian. Kalian bisa baca lagi referensinya lebih banyak lagi, silakan. Nanti di pertemuan tatap muka kita bahas lebih dalam ya. Demikian penjelasan dari Bapak, mohon maaf apabila kurang jelas gitu ya. Mohon kritik dan saran juga ya, boleh ya di kolom komentar, boleh. Demikian ya, kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.